Papa itu anak dari Sahetapi Ratu. Jadi, Opa Elisa dan Oma Wilhelmina. Ya. Nah, kalau Mama ini anak dari Nelwan Supit. Mungkin ini kan cinta pandangan yang pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa? Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Oke, itu tadi adalah cucu-cucu dari Opa Peter Sahetapi dan Oma Emanuelwan. Banyak banget ya cucu-cucunya. Saya bangga dan bahagia menjadi bagian dari keluarga besar Sahetapi Nelwan. Juru selamat tetap tinggal.
Wow, tangan. ini pujian ini sangat berkesan juga buat saya karena memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Dery, kalau Opa Pit itu dan Omak setiap ada acara sering menyanyikan lagu ini. Jadi Betul, ini lagu pujian, kesayangan. ya lagu Lagu kesayangan kesayangan mereka dari berdua. Opa Pit dan Oma Emma. Maka oleh sebab itu dari Spaiwan Palu mempersembahkan sebagai tanda Pujiannya tadi ya. Oke, baiklah. hormat itu. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi testimoni dari cucu-cucunya Opa dan Oma Sahet Tapi. Ya, saya Bramanda ditunjuk untuk melakukan kesaksian testimoni tentang Oma Opa karena di tahun-tahun terakhir sebelum Oma Opa pergi, saya Mbak Emiljo dulu, saya kuat. Selamat malam semuanya. Saya Emil, saya cucu tertua dan kebetulan di hari ini saya berulang tahun. Hari yang sama seperti tanggal yang sama seperti Oma, tanggal 7 Agustus. Ini sangat berkesan sekali buat saya. Dan tentunya saya bahagia sekali karena pada saat Oma masih ada, setiap hari ulang tahun Oma itu pasti saya akan ikut merayakan juga, dan orang-orang juga pasti akan mengucapkan selamat ulang tahun juga buat saya. Ya, dengan sekarang tidak ada Oma, saya umur sudah semakin tua juga. Ya mulai inilah masih ada lah sisa-sisa orang yang ingat tanggal lahir Oma, ingat juga dengan saya. Saya mengucap syukur, terima kasih buat semua keluarga juga yang tetap saling mengingatkan. Terus kesan bersama Oma itu banyak sekali, saya tidak bisa bilang satu-satu. Dari saya kecil sampai setelah saya tamat SMA, saya sudah keluar dari Palu. Tapi saya tetap berkomunikasi baik dengan Oma. Sangat berkesan lah, banyak, susah. Saya tidak bisa saya sebut satu-satu. Yang jelas, saya cuma sampaikan kebahagiaan saya sampai saat ini, saya sehat. Alhamdulillah, kebanggaan saya itu, saya satu tanggal lahir dengan Oma. Itu saja. Tidak ada yang lain, mas saya. Ya, saya lagi. Boleh. Terima kasih. Sekarang sudah kuat. Karena beberapa tahun yang lalu, waktu Opa meninggal, saya terakhir kesaksian. Sekarang harus kesaksian setelah lihat lagu, lihat semuanya, cerita-cerita. Aduh. Oke. Saya share. Ada, mohon maaf, ada satu kejadian dulu di Palu, di mana subuh-subuh itu tahun setelah gempa Aceh, tsunami, di Palu juga gempa. Mungkin yang ada di Palu yang hadir di virtual ini juga merasakan pada tahun 2005 gempa cukup keras, bukan cukup keras. Saya waktu itu inisiatif meninggalkan orang tua saya di rumah, mohon maaf, Mama, Papa, dan Pamela. Saya tinggal, langsung memang Papa sama Mama bilang, Oma, Opa bagaimana? Jadi saya jemput Oma sama Opa, kami ke gunung-gunung sana, di bukit-bukit, yang ternyata makin siang, terus dikasih tahu, itu pusat gempa di daerah itu yang kami lari itu. Jadi dengan bantah-bantahan lah kami kembali lagi ke rumah. Dan ada satu pelajaran mungkin ya, buat khususnya oma-oma dan opa-opa, bahwa karena oma-opaku itu
yang antar jemput cucunya. Kebetulan saya yang ada di Palu, jadi saya yang antar jemput mulai ke gereja, ke kemanapun, sampai ke apa itu namanya, dulu ada sering Oma ikut kayak bazar-bazar begitulah, terus saya antar, jemput lagi, ikut ibadah kebaktian, jemput lagi. Jadi Oma itu selalu bilang kalau berteman jangan pilih-pilih, karena kalau pilih-pilih nanti kau susah gitu. Ternyata itu dalam teori networking, dalam teori pemasaran itu ada ternyata. Jadi saya dulu anak band, Oma Opa saya jemput sama teman-teman band. Jadilah Oma Opa itu anak band juga. Kadang pulang gereja kami diajak ikut dulu, ya dia iya ikut saja. Dan sampai sekarang teman-teman itu teman-teman yang dulu menganggap Oma itu ya omanya juga gitu. Jadi ya banyak sekali sebenarnya kisah-kisah ini, cuma saya share saja yang sedikit saja. Jadi waktu sehari sebelum Oma Emma itu meninggal, saya jemput ada ibadah rukun Tompaso itu dulu. Saya jemput di Palu sini, di Maesa, dari keluarga Palit apa keluarga siapa gitu. Pulang, mampir, beli permen dan segala macam untuk dikasih ke teman-temanku. Tapi kan malu-malu juga teman-teman mau ambil, jadi barang-barang itu tertinggal lah di mobil. Pukul 12 mungkin kalau nggak salah, malam, Oma kena serangan jantung. Ya buru-buru lah saya ke sana, ke rumah, antar ke rumah sakit. Saya sempat dengar Oma bicara untuk yang terakhir waktu itu ya, karena setelah itu koma. Dan ternyata Oma beli yang makanan-makanan, permen dan segala macamnya itu menjadi makanan kami buat yang jaga pada saat itu sampai pagi. Sama Om Dinan, Om Mangki, Mama Papa, Papi Dery, Mami Rika waktu itu sampai pagi itu ya. Sampai pagi itu yang kami makan karena stres kan menghadapi apa yang terjadi pada saat itu. Jadi Oma selalu ajarkan tidak usah pilih-pilih orang untuk berteman, jangan membeda-bedakan orang. Dibawalah ke Alkitab segala macam. Iya, dan sampai sekarang itu saya masih ingat. Masih banyak share sebenarnya yang lain, cuman ada kode dari host untuk dikembalikan ke Mbak Emil. Silakan Mbak Emil. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi yang saya ingin terlalu banyak kalau kita mau menceritakan, waktunya tidak cukup. Benar yang Papi tadi awalnya bilang, benar yang kata Bang tadi juga bilang, kalau Opa itu mengajarkan kita itu kasih, terus tidak memandang orang dalam berteman, murah senyum, siapa saja. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak buat Bramanda dan juga Emil. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian nih, perwakilan dari Cicit Nelpit ya. di Surabaya, Selin dan Nadia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu
Iya. Oke, terima kasih banyak tadi untuk persembahan pujian dari Selin dan Nadia yang Ya. mereka itu salah satu cicit dari Nelpit, Nelwan Supit. Iya, Jadi cicit dari Oma lah gitu ya. ya, Ya, cucu Oma Emma. dari Opa Cornelius Nelwan yang belum lama ini telah dipanggil Tuhan. Dan Opa Cor ini merupakan Ponakan dari Mama. ya keponakan Karena dari Om Oma Yani. Emma Nelwan. Baik, mereka juga sudah top ya. Ada lagu-lagunya sering masuk di top Spotify, top playlist di Spotify. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni lagi tentang Papa dan Mama dari siapa Kak? Ponakannya dari Papa Pit. Jadi anaknya Tante Lena, adik bungsu dari Papa. Arti. Kemudian ada satu lagi tadi yang dapat hadiah kuis tadi itu ya, Rita Antoni. Waduh, ini anak Maesa ini. Baik, kita Ini saksikan ya. satu angkatan sama Ray kalau tidak salah. Baik. Temannya Ray waktu di SMP dia. Tapi kita dengar sama-sama ya. Baik. Shalom, terima kasih bagi keluarga besar almarhum Om Peter Setapi dan Tante Emma atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk memberikan kesaksian bagaimana almarhum Om Peter Setapi dan Tante Emma yang menempa saya dengan sabar melatih kami. Saya yang tidak tahu apa-apa dididik ditempa menjadi konduktor atau dirjen paduan suara, itu sangat jauh dari angan-angan saya. Tapi Om Peter dan Tante Emma memaksa saya, kau bisa, pasti bisa, kau belajar. Jadi demikian saya ditempa demikian rupa, yang kadang-kadang kalau sudah latihan paduan suara, kami bergabung di paduan suara Ibu-Ibu Handayani Sulawesi Tengah, itu diseleksi dulu di auditorium P dan K. Kami diseleksi dari seratusan orang dan kami terpilih menjadi 30 orang yang menjadi anggota paduan suara Handayani membawa nama Sulawesi Tengah ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional. Waktu itu lomba di Jakarta. Di situ kalau saya sebagai penyanyi enak sekali. Tapi karena saya diminta untuk jadi dirhen, saya harus belajar menghafal, memperhatikan tanda-tanda dinamika yang ada di partitur, di mana sebagai dirhen yang tangan kiri beda, tangan kanan beda, tugasnya beda-beda, bahkan muka pun ada tanda-tandanya, gerakan tubuh saya pun anggota paduan suara itu sudah harus tahu. Pada waktu itu yang menjadi kesulitan saya, di mana Om Pit marah karena saya segan memimpin ibu-ibu itu, karena di situ ada Tante Emma, ada Ibu Manusama, ada Tante Ento, ada Manito Mahu, itu senior-senior jauh saya, itu seangkatan saya. Tapi Om Pit bilang, kamu jadi presiden, kamu harus bisa pimpin. Kalau mereka salah, kau marah. Itu yang melatih saya. Dan yang paling berkesan saya, waktu saya berlatih, ini dua pelatih ada di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kanan Om Peter, di sebelah kiri Om Obed Merpati. Bayangkan tangan saya kalau salah, tangan saya dipukul, apa kerjamu? Kalau saya salah, tempo yang tidak benar, Om Peter sebelah, tugasmu apa? Saya kadang-kadang mau nangis, tapi Tante Emma yang kasih kuat. Bisa, kau harus bisa. Kau yang bisa, harus. Aduh sedih, tapi demikian. Tapi itulah hasil yang saya dapatkan sekarang ini. Tampaannya Om Pit dengan Om Obed juga pelatih Pak Bekman Sitompu, Ibu Siahaan, demikian kerasnya sampai bisa membentuk saya. Dan itu terjadi bukan cuma di Palu, di Semarang pun. Kalau ibu-ibu lomba paduan suara ibu-ibu se-Jawa Tengah, selalu kami juara. Kalau bukan juara 1, juara 2. Saingan berat kami itu adalah Solo, Semarang, Solo, cuma itu aja. Sampai saya pindah ke Surabaya pun, saya pimpin paduan suara gereja, antar gereja, GKJW,
kami lomba di UK Petra, kami juara 1. Jadi seperti itu tempaannya Om Pit yang begitu kuat dan hebat untuk saya sampai saya bisa seperti sekarang ini. Kalau Tante Emma lagi lain lagi. Kalau saya datang latihan, baju warna saya blus dan celana panjang saya atau agak beda, Tante cuma bilang begini, Rit, kalau kau pakai baju warna ini, kalau kau punya celana warna hitam, kau kasih padu dengan ini bagus. Oh, pokoknya kau itu tempaan Tante Emma untuk saya. Memang pasangan Om Pit dengan Tante Emma ini aduh sangat serasi, mereka saling mengisi satu dengan lainnya. Om Pit di mata kami anggota Paduan Suara Handayani, terutama bagi saya itu sangat istimewa. Semoga keluarga besar Om Pit tetap jaya di kami semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya dan adik-adik saya sangat dekat sih dengan Tante Emma dan Om Peter. Ya biasanya saya dan adik-adik saya itu manggilnya Mama Tua dan Papa Tua. Walaupun kita berjauhan, Mama Tua dan Papa Tuaku ada di Palu, tadi Surabaya. Yang pertama, sebagai Pak Sutri dengan 9 anak, mereka merupakan pasangan yang teladan bagi saya khususnya. Karena apa? Karena mereka kemana-mana selalu berdua, dimanapun dan kapanpun berdua ya. Dan ini jadi contoh buat kita ya. Apakah kita bisa seperti itu sampai tua? Jadi benar-benar kesannya mendalam. Dan yang kedua, sebagai kakak dan sebagai tante dan om, mereka tuh sangat peduli kepada keluarga besarnya, khususnya pada adik-adiknya dan keponakannya termasuk saya. Pernah suatu kali saat saya mau ke Bali, pindah Bali, tiba-tiba papa tuaku nanya sama aku, kamu nanti di Bali itu sendirian, nggak ada saudara. Kelihatannya pertanyaannya sederhana ya, biasa-biasa aja, tapi buat saya itu sangat mendalam sekali. Karena apa? Karena saya pikir saya ini kan hanya keponakan ya, keponakannya aja. Tapi kenapa dia sampai khawatir seperti itu dengan aku yang sudah berkeluarga dan anak 2? Dan di sana ada suami ya? Iya, benar-benar kaget aku. Benar kaget dengan pertanyaan itu, jadi sangat berkesan. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih untuk testimoni dari Tante Rita ya, atau Ibu Rita Antoni. Lalu sangat termotivasi untuk kita semua. Kemudian Ati juga, waktu itu Ati waktu buat video ini masih ada suaminya ya. Ya sekarang Tuhan sudah panggil karena 2 minggu lalu ya kalau tidak salah ya. Juga dengarkan dulu nih satu dulu dari testimoni dari cucu Opa Pit dan Oma Emma, yaitu Surya Sayatapi. Ya. Hello and good evening. Can you hear me okay? Okay. So is it clear? All right, good. I just want to make sure, and thank you. I'm sorry to interrupt your time. Sounded like you're enjoying the evening, but I wanted to tell you a story. Before this, I'd like to say, Emil, happy birthday, Emil. Okay. Terima kasih, Surya. Thank you. Okay. My grandpa and my grandma, I'm going to tell a story about them. And I remember I was probably 6 years old, 5 or 6, and I was playing soccer. And I remembered that I was playing with a ball, and I always used it on my head and bounced it on my head. And my grandpa said, no, you can't use your head. You got to use your forehead, not the top of your head. And I said, oh, okay. Oops. And then we discuss about playing soccer, like Pele
the famous Pele, and Maradona, and playing and everything, and then another one would be Ferenc Puskas playing soccer. You know, I remember that. And then Grandma would always warn me, you know, did you eat? Did you eat already? And then when I'd wake up in the morning and then I'd eat, and then with them, they'd try to talk to me and use their lips so that I could read their lips. They'd do it real slow. And I really miss my grandparents. And I remember Uncle John, I remember that I threw his cigarettes. And my grandpa said, you can't throw them away. You can't throw them away. I just remember, okay, well, I was young at that time, so I really enjoyed it. And it sounds like there's so many stories, but I don't have enough time. So thank you. I really enjoy this. And I'm sorry I can't join in full time, but maybe in the future I can join in full time. Okay? All right. Enjoy tonight and take care of yourselves and stay healthy. Okay? Bye-bye. Thank you. Oke, thank you Surya. Terima kasih banyak Terima Surya. kasih. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi testimoni Iya, dari Profesor. ya kalau tadi Surya ada Iya. cerita tentang sepak bola, ini ada juga kalau tidak salah. Ya, dari Profesor Boy Mukhlis Bahtiar. Halo, saya Boy Bahtiar. Teman-teman di Donggala Palu biasa memanggil saya Boy Rasak. Sebagai anak yang pernah merasakan masa kecil di Donggala, saya mempunyai kesan tersendiri terhadap pertemanan dengan anak dari keluarga Om Saya Tapi ini, khususnya yang sebaya dengan saya. Di situ ada Frida, ada Rike, dan Ivon. Pertemanan kami berlanjut sampai SMP di Palu dan SMA. Bagi saya, mereka ini merupakan sahabat-sahabat yang friendly, dalam pengertian mudah bergaul dengan siapa saja. Dan ini mencerminkan bagaimana keakraban di dalam keluarga mereka memang dibina oleh om dan tante saya tadi. Di sisi lain, saya mengenal sebagai anak kecil saat itu, saya mengenal om saya tapi ini sebagai pemain bola. Beliau ini merupakan pemain handal di salah satu klub yang ada di Donggala saat itu. Ada Harimau, ada Angkatan Muda Sebaya, ada Amal Kita, dan ada Persatuan Pemuda Donggala. Nah, di klub bola Persatuan Pemuda Donggala inilah Om Saya Tapi yang merupakan salah satu pemain handalnya. Bagi saya, ini mencerminkan bahwa Om Saya Tapi ini menyalurkan bakat bolanya itu tidak hanya mengenal teori sepak bola, tapi beliau juga memahami prakteknya dan melakukan praktek itu. Itu mungkin ini cerminan dari berbagai sisi kehidupan lain dari kekeluargaan mereka saat itu. Terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman dari keluarga saya tapi ini, mari kita jaga bersama keakraban ini, kita awetkan sampai umur kita yang sepanjang-panjang yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan setahu saya, dari anak-anak Om Saya Tapi ini kiprahnya di berbagai kehidupan cukup banyak, cukup baik. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi public figure, peraih Saya Tapi. Ini saya rasa kita semua yang mengenalnya lah. Cukup baik prestasi beliau di bidang acting. Demikian saya sampaikan, sekedar ingat yang saya ingat terhadap pertemanan saya dengan keluarga atau anak-anak Om Peter dan Tante Emma. Terima kasih saya telah diundang dalam acara keluarga ini.
Petalolo menuju rumahnya Om Pit dan Tante Emma dan kakak adik-adik semua. Yang tempat lahirnya Dinan dengan Ermin. Ini sudah mendekati, tapi sudah bukan berbentuk rumah lagi, sudah berbentuk toko-toko. Nah, sudah sampai kita orang di rumahnya Tante Emma dan Om Pit. Tapi ini sudah ini, cuma sudah banyak perubahan ini. Ini sudah dirubah. Ini rumah sudah dirubah sekarang, sudah dirubah. Nah, ini rumahnya dorang Lut Mahruz. Di sebelahnya dorang Pak Baharudin. Nah ini sudah jadi toko sekarang ini rumah. Rumah ini sudah jadi toko. Inilah dia, sudah jadi toko. Rumah tinggal di sini toh. Ini sudah jadi toko. Seng biru ini, seng biru. Lumayan judi di sini. Ini sudah jadi toko juga. Sudah tidak sudah jadi gudang, toko. Nah, ini Wisma Rame sebelah kiri, Wisma Rame, lumayan Haji Said ini. Nah, Haji Muhammad Said ini, rumah ini. Kanan, ini rumahnya Nawawi, Abidin. Itu. Lapangan bola jadi pasar, terus jadi taman kota. Jadi sini taman kota semua ini, taman kota. Dari Sydney, Australia yang lagi lockdown, Audrey bersama keluarga mengucapkan congratulations to the tribute of a 70s Paiwan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjaga kita semua. Salam manis dan salam sayang doa kami semua untuk semua keluarga di Indonesia. Cheers. Hai, saya Ulfa Mama Rimbing dari Seattle, Washington, mengucapkan congratulations to Spaiwan untuk 70 tribute-nya. Wow, enjoy, have fun, tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you all. Thank you. Juga terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bro Yori Palit. Waduh, Yori sudah mengingatkan saya waktu kecil di Donggala ya. Aduh, bukan main Yori. Sampai datang ke lokasi lagi ya. Tadi taman yang paling terakhir itu dulu lapangan ya, itu lapangan sepak bola. Biasa kita main-main di situ, main layang-layang, main ya macam-macam ya. Waktu di Donggala dulu. Oke. Ya. Ya, sama dengan Cudi, sama dengan Cudi. Oh, sama dengan Gubernur sekarang. Oh ya, sama dengan Pak Rusdi Mastura sekarang. Kita panggil Cudi. Itu bersebelahan dengan rumah kita ya dulu ya. Betul sekali. Saya ingat dulu kalau Cudi kalau dia dulu bawa dokar, selalu saya diajak waktu itu. Saya masih kecil. Bagian cambuk-cambuk kuda. Sekarang udah jadi gubernur beliau. Waduh. Memang kalau ketemu, wah ini adik saya, dia selalu bilang begitu. Oke, baik. Terima kasih Bro Yori. Terima kasih banyak Bro Yori. Terima kasih banyak untuk testimoni yang luar biasa dari Pak Boy. Saya malah nggak tahu sama sekali kalau ternyata papanya kamu ini, wow, jago main bola banget ya. Iyalah. Aduh, teringat waktu di Donggala ya, masa kecil. Terima kasih banyak Pak Boy. Sudah hadir juga di acara tribute saat ini ya. Oke. Pak Boy dengan Pak Yori tadi sudah mengingatkan masa kecil kita di Donggala, dan pesannya Pak Boy tadi. Jaga kekompakannya. Iya, kita diminta untuk keluarga saya tapi Nelwan tetap jaga kekompakan, selalu damai dan kasih beserta kita.